Kepedulian generasi muda juga seniman, komika, atau pesohor lainnya pada politik memberi harapan baru bagi terjaganya demokrasi di Indonesia. Kepedulian para generasi muda tersebut pada demokrasi terlihat saat mereka turut pada demonstrasi menjaga konstitusi di gedung DPR. Bisa banget kita bilang generasi sekarang melek politik. Jujur menurut aku kurang setuju sih sama sentimen yang suka digaungkan bahwa orang muda Indonesia itu apatis sama politik, kebanyakan nggak peduli, nggak melek politik. Menurut aku sebenarnya banyak yang melek, banyak yang peduli. Tapi mungkin tingkat literasi politiknya yang belum terlalu tinggi. Yang dimana maksudnya mereka melek, mereka peduli, tapi mungkin belum terlalu paham proses politik, belum terlalu paham, oh kalau misalnya tugas-tugas setiap aparat negaranya apa aja. Jadi mungkin lebih ke literasinya situ. Sejumlah mahasiswa Universitas Udayana diberikan sanksi tegas hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari organisasi kemahasiswaan karena perilaku mereka mengolok-olok Timothy yang diduga meninggal dunia karena aksi perundungan. Korban diduga bunuh diri akibat mendapatkan perundungan dari mahasiswa lain. Kecurigaan ini muncul setelah percakapan grup WhatsApp berisi ejekan yang sangat tidak etis tentang kematian Timi kemudian beredar luas. Usai video chat perundungan beredar luas, 6 mahasiswa yang terlibat mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Jangan kau buang yang merasakan berjiwa di samping lawan. Dan sekarang semua rasa sudah gila, dan gila pun merasakan punya jiwa. Namun kau tak pernah juga bilang gila, takkan pernah hilang gila. Di antara sejumlah bilang yang menggila, di samping kawan. Jangan kau buang yang merasakan berjiwa di samping lawan. Dan ku harap menjadi bagianmu. Bisa bila tak berharap, dan ku harap menjadi harapanmu. Ku bisa gila. Dan ku harap menjadi bagianmu. Ku bisa gila tak berharap, dan ku harap menjadi harapanmu. Ku bisa gila. Halo semua. Oke, kayaknya kegiatan kita udah kelar nih untuk seminar. Benar Bagaimana nih banget. guys kesan-kesannya? Mulai Sama dari panitia. Mutia dulu deh. Dari Mutia coba. Kesannya seru banget, alhamdulillah berjalan dengan lumayan lancar, walaupun ada kesalahan teknis dikit-dikit, tapi masih yang bisa di backup lah gitu. Seru banget. Lanjut. Iya. Oke. Bagi saya juga kesannya cukup menarik, senang juga meskipun ya ada sedikit kendala tapi tetap enjoy dan bagus banget hasilnya.
Lanjut Hanif. Kalau dari aku, karena aku pertama kali jadi pembicara, I'm a little bit nervous. Tapi bisa dikontrol. Terus dari teman-teman semua, ini lebih ke pesan dan kayak ucapan terima kasih karena teman-teman udah berusaha yang terbaik dan bekerja keras selama pelaksanaan PJBL ini sampai seminar pada hari ini gitu. Dan next kita artikel Lanjut dan laporan. Thank you guys. Semangat kita. Halo, coba kenalin dulu diri lo. Oke, nama aku Hinda Sania, aku dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2025. Kenalin, aku Alena Fizer dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 25. Nama gue Zahra Aulia Zain, gue dari Ilmu Komunikasi 2025. Iya, halo semuanya, nama aku Acel, aku dari jurusan Ilmu Komunikasi tahun 2025. Nama aku Naswa Alia Putri, aku biasa dipanggil Naswa, aku dari Ilmu Komunikasi angkatan 2025. Menurutmu, apakah etika bermedia sosial yang kita tunjukkan bisa mencerminkan diri kita di kehidupan nyata? Menurut aku sih bisa jadi bisa iya bisa enggak karena kan tergantung gimana kita. Cuman kebanyakan menurut aku sih bisa jadi karena kalau misalkan kita bermedia sosial dengan cara yang nggak baik atau dalam hal yang negatif itu juga bisa mencerminkan kalau kita di kehidupan nyatanya juga seperti itu. Begitu juga sebaliknya? Ya, betul. Oke. Menurut aku sebenarnya tergantung ke orangnya masing-masing ya. Apalagi kan zaman sekarang tuh banyak banget yang punya second account, even third account ya kan. Jadi mungkin ada aja yang di first account mereka bikin personal branding sendiri, di second baru mereka yang lebih real. Iya, yang lebih real merekanya kayak gimana gitu. Jadi tergantung orang-orangnya. Menurut saya pribadi, sebetulnya tergantung individunya atau orangnya. Karena ketika bermedia sosial biasanya ada juga yang merubah sifatnya berbeda 100% daripada yang di kehidupan nyata. Oke, apalagi yang punya second account juga gitu ya. Jadi aslinya mungkin keluarnya di second gitu. Iya, mungkin bisa kayak gitu. Bisa jadi. Jadi menurut aku tuh cara kita etika bermedia sosial itu bisa banget mencerminkan sifat asli seseorang di dunia nyata. Kenapa? Karena dari cara kita ngetik, kita memberikan orang komentar itu bisa banget mendeskripsikan cara emosional kita ke orang lain tuh gimana gitu sih. Menurut aku tergantung orangnya sih, karena banyak yang di real life-nya itu banyak ngomong tapi di sosmednya lebih ngejaga sikapnya, iya jaga-jaga image. Tapi ada juga banyak orang yang di sosmednya tuh banyak ngomong, lebih bisa berekspresi tapi di real life-nya ternyata malah lebih diam. Begitu juga sebaliknya. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Menurutmu apakah lingkungan media sosial masih dipenuhi pengguna yang tidak beretika atau cenderung menindas orang lain? Menurut aku itu masih ya, karena kita nggak bisa merubah sesuatu juga. Banyak dari kita yang udah aware tentang tentang hal-hal negatif itu nggak seharusnya dilontarkan kepada orang lain. Cuman banyak juga orang yang nggak memperhatikan hal itu. Jadi menurut aku itu masih ada sih di lingkungan kita hal-hal seperti itu. Kalau di lingkup yang aku lihat udah nggak ada sih ya dari teman-teman aku semua. Oke, berarti kembali lagi ke masing-masing juga ya? Iya, betul. Dari pengalaman saya sendiri sih, saya lihat masih banyak ya, karena saya lihat juga masih banyak yang ngelakuin cyberbullying atau ngedoxing, itu kan masih tidak beretika dengan baik gitu ya. Atau lebih parahnya mungkin sexual assault juga ya? Iya, betul. Jadi masih sering terjadi sih di kehidupan bermedia sosial. Jujur iya banget, masih banyak banget. Masih banyak orang yang ngebully, ngatain fisik orang lain, memberikan komentar yang jahat, bahkan sampai yang menyebar hoax atau yang sampai ada yang gimana nih konten kreator yang dia tuh nggak mikir dulu sebelum ngeposting konten gitu. Nggak reconsider gitu ya? Iya, dan karena juga di medsos kan kayak anonimus ya sifatnya. Jadi kita kayak mungkin orang-orang yang memberikan yang komentar yang negatif itu kayak ngerasa kayak pede buat kayak ngeluarin emosional dia gitu. Jujur menurut aku masih banyak banget orang-orang yang main hate comment aja tanpa mikir-mikir dulu, padahal kadang juga dia kenal aja enggak kan. Itu sih. Oke, sip. Oke, pertanyaan terakhir ya. Setelah mengikuti seminar Genius, hal baru apa yang kamu pelajari? Oke, dari seminar kemarin itu aku mempelajari bahwa etika bermedia sosial itu sangat penting, apalagi di era digital kayak kita sekarang, karena
banyak banget dari kita yang ngejudge orang lain itu dengan gampang ya. Tapi dengan seminar itu kita jadi membuka wawasan baru kalau misalkan beretika dalam media sosial itu penting banget. Aku belajar banyak hal, salah satunya aku jadi tahu tentang etika bermedia sosial sih. Itu menurut aku bermanfaat banget karena mungkin dari beberapa orang yang ikut seminar ya masih ada yang terlalu mengumbar apalah segala macam. Jadi kayak ngebangun fondasi juga ya, soalnya kita juga sering bermedia sosial gitu. Menurut saya seminar Genius ini sangat insightful karena saya jadi tahu gimana sih cara bersosial media yang baik. Jadi saya nggak akan asal ketika menggunakan sosial media itu sih. Oke, setelah aku ikutin seminar ini, aku dapetin informasi banyak banget dari cara kita beretika dalam bermain di sosial media dan kayak ngelihat sudut pandang gimana sih cara bermain media sosial tuh dengan baik dan profesional. Dari seminar ini bikin aku belajar buat kayak penting banget buat jaga etika buat di jejak digital, terus juga kayak jangan gampang kebawa sama berita-berita yang hoax yang belum trusted gitu. Jaga juga literasinya. Oke, sip. Thank you banget. Oke, segitu aja sih kiranya. Oke, thank you semuanya. Thank you. Sekarang semua rasa sudah gila, dan gila pun merasakan punya jiwa.